Oke, kita jumpa lagi dengan the one and only Miftah Nur Sabri dari Chicago, Amerika Serikat. Nah, hari ini kita mau bicara soal perkembangannya Donald Trump. Sampai mana nih hari ini? Apa kita bahas soal politiknya Donald Trump atau penanganan COVID. Gue pikir nggak bisa dilepaskan ya. Ya. Karena dalam beberapa pekan ini atau bulan belakangan ya dia berjalin ya. Tapi yang menarik menurut gue adalah dalam minggu ini, gue mau kembali merefresh dulu. Nah, gue biar nggak salah paham. Karena bini gue aja salah paham, ya kan? Apalagi orang. Gua menceritakan ini untuk memberitahu kepada teman-teman dan khalayak di Indonesia apa yang terjadi di Amerika. Oke? Jadi gua berusaha untuk menyampaikan ini dari berbagai sisi. Ya. Jadi kalau ini sisinya nggak sesuai dengan yang didukung, jangan dianggap gua pendukung. Ini masih, iya kan? Masih soal tuduhan lu pendukung Trump gitu ya? Iya, dari bini gua, dia bilang gua pendukung Trump. Kagak, gua mencoba memahami, ya kan, memahami bagaimana cara dia berpikir dan dia pendukungnya berpikir. Supaya kita ngerti, jangan tiba-tiba nanti kalau Trump menang kita nggak punya penjelasan, kalau Trump kalah kita nggak tahu kenapa. Gitu. Itu ya, enak nih. Ya. Oke. Yang menarik, gua hanya harus ingatkan lagi bahwa dalam melihat politik Amerika itu kita harus memahami dari kerangka bagaimana sistem di sini. Di sini tuh bipartai, dua partai. Konservatif yang diwakili Partai Republik yang percaya kepada nilai-nilai kolektif Amerika dan dan orang left, orang-orang yang konservatif itu dianggap orang-orang right lah. Jadi ada bukunya tuh Becoming Right. Lu bayangin, Becoming Right. Tulisannya sama. Kanan sama benar itu sama. Jadi orang-orang yang benar. Ada bukunya itu. Dan left itu orang-orang liberal. Jadi kalau di sini leftnya jadi liberal, bukan jadi komunis. Kiri atau leftist. Komunis beda kalau di sini. Nah, liberal itu diwakili oleh Partai Demokrat. Nah, itu dia percaya kepada kebebasan individu, ya. Yang contoh ekstrimnya misalnya mereka ya bagaimana kaum gay itu bisa diterima di publik. Sementara kalau yang tadi Republikan dia dekat kepada nilai-nilai kolektif, nilai ajaran konservatifisme Amerika dan dekat dengan gereja yang konservatif. Nah, tapi ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga itu adalah orang-orang independen. Yang dia juga ada sadar dia nggak mau terjebak menjadi orang Demokrat atau menjadi orang Republik, tapi dia adalah orang Amerika. Yang ketika dalam memilih, mereka tetap akan datang kepada TPS. Inilah yang dalam ilmu politik kerap disebut menjadi swing voters. Dia pindah-pindah. Kalau misalnya kandidat dari Partai Demokrat lagi sesuai dengan mood publik. Nah, ini ada mood publik nih. Public mood nih kata kunci. Mood publik ini gimana sih? Dia akan mendukung itu. Tiba-tiba moodnya tidak cocok, dia pindah. Makanya orang yang hold office itu dia harus memantau mood publik. Moodnya seperti apa, dia pindah ke sana sehingga dia mendapatkan dukungan kaum independen. Nah, ini rumus yang penting untuk dilihat. Nah, sederhananya gini nih. Dari 10 orang Amerika, orang liberal mungkin lebih banyak, ada 4. Orang konservatif cuma ada 3. 4 terus 3. Oke. Tapi tinggal 3 lagi kaum independen. Kalau 3 ini semua ngeblok kepada Republik menang kan? Gitu. Atau kalau 2 aja yang ke Republik dia tetap menang. Nah, artinya ini yang mempengaruhi politik Amerika. Nah, sehingga apapun langkah yang dilakukan incumbent itu hari ini yang lakukan Trump, dia sedang bagaimana dia mendrive para orang-orang independen dan orang-orang swing itu yang bisa nanti yang moodnya dideteksi, moodnya dia pesannya disampaikan, atau Trump mencoba dengan karakternya untuk mempengaruhi mereka. Gini loh keadaannya, sehingga orang itu berpikir, oh gitu ya. Nah, ini yang gue lihat. Nah, gue mungkin bisa dianggap masuk klaster itu, walaupun gue bukan warga Amerika, kan gue kan nggak bisa milih.
Ya gue lihat aja gimana orang Demokrat, gitu narasinya. Orang Republikan, gitu. Si Trump nih apa nih narasinya. Nanti gue coba-cobalah. Misalnya gue lagi ke tempat, grocery, sudah ketemu, gue ajak random aja orang-orang ngomong kan, gue bisa deteksi orang-orang konservatif seperti apa, orang Republikan seperti apa, orang Demokrat seperti apa. Negara tempat gue tinggal ini, negara bagian ini, Illinois, ini liberal state, dia biru ini. Nah, ini bukan red state, ya. Nah, diupdate sekarang, jadi gini, per 1 minggu ini, nah mungkin juga sampai di media ke Indonesia, bahwa jadi mereka selalu mengupdate perkembangan setiap hari COVID-19 di Amerika. Yang sampai ke Indonesia tuh berita gini, fakta yang sudah ditulis oleh media. Lebih gila lagi nih, biasnya nih, jadi kayak seperti pensil yang masuk ke dalam air. Tadinya lurus tapi jadi belok. Bayangkan, ada fakta yang terjadi di politik di Amerika. Ketika ditulis oleh media New York Times, tentunya dia liberal. Dia akan cari angle-angle yang Trump-nya kacau. Ditulis. Nah, nanti sampai ke Indonesia, kalau misalnya ditulis oleh wartawan di Indonesia, dia tidak meliput di Amerika, tapi dia hanya melihat sebagaimana diberitakan CNN, sebagaimana diberitakan oleh New York Times, dia bahasakan dalam bahasa Indonesia. Tiba-tiba tuh biasanya juga jadi beloknya jadi panjang. Nah, orang Indonesia, wah, ngeri ya. Oh, di Amerika udah banyak. Oh, paling banyak sekarang udah ngalahin Wuhan. Nah, itu aja terjadi di keluarga gua. Ya. Udah ngalahin Cina, I'm sorry. Udah ngalahin Itali dari cash. Nah, faktanya kalau yang gua rasakan di sini itu benar, tapi not all the truth. Kenapa Amerika? Tapi ada kebenaran lain. Apa? Kenapa Amerika itu tinggi angkanya? Karena yang dites juga udah paling banyak. Jadi Amerika itu udah rekor, dia udah ngetes per kemarin 3,7 juta orang. Lu bayarin 3,7 juta melakukan molecular test ya, swab test, bukan rapid test. Nah, gua juga baru paham, tapi kan gua paham dari mana? Dari gua mendengar penjelasan resmi dari CDC, dari FEMA. Taruhlah gua nggak dengar penjelasan dari tokoh politik, Trump dan Pence misalnya, karena dia orang politik. Oke, gue dengar dari Dr. Fauci, Dr. Birx, yang memang dia saintis. Dr. Fauci diserang misalnya oleh orang-orang media atau politik, dia bilang, saya sudah bekerja untuk 6 presiden. Entah yang udah berapa presiden itu Republikan, atau berapa presiden itu liberal. Saya menegakkan diagnosa saya kepada sains. Nah, dari perkembangannya, itu sudah banyak yang dites, Ri. Jadi udah 3,7 juta orang dites, maka dari itu diagnosa COVID-nya jadi banyak. Dan dari olahan data CDC yang dapat data dari mana-mana, dia dapat data dari negara-negara lain, dia dapat data juga dari dari saluran politiknya elemen negara Amerika ya. Artinya gini loh. Kayak misalnya embassy di Indonesia, dia kan selalu kirim report. Ini data dari Indonesia, ini data dikumpulin, dianalisa, kesimpulan daripada saintis yang memberikan masukan kepada pembuat kebijakan adalah, ternyata 25% sampai 30% orang dari negara-negara lain itu asimptomatis. Dia kena virus, dia nggak tahu dia kena virus, tiba-tiba dia sehat. Jangan-jangan lu ini udah kena corona, Ri. Tapi lu nggak tahu lu kena, lu nggak sakit, nggak panas, nggak batuk, nggak ada, lu sehat. Nah, itu yang disebut dengan asimptomatis. Nah, bahkan ada salah satu teman-teman lembaga penelitian di sini, satu negara bagian gitu, yang lebih ekstrim lagi temuannya. Dia menyebut 52 kali faktor pengalinya. Dari sampel yang dia kumpulkan, asimptomatis dia dibandingkan simptomatis. Artinya, kalau di satu tempat lu menemukan 100 orang yang kena positif corona, berarti 55.200 ada orang udah kena corona, dia nggak sadar dia kena dan dia udah sehat. Nah, maka dari itu per kemarin direport lagi oleh si White House, oleh Task Force, bahwa sudah ada 4 lab lab yang di-approve
oleh FDA untuk melakukan tes antibody. Nah, inilah yang jadi antibody test ini, inilah yang rame di Indonesia menjadi rapid test itu. Tapi menariknya di sini gua, oh gitu, si White House Task Force-nya juga Dr. Big bilang, tapi berdasarkan semua report kita di Amerika, bahkan di dunia, rapid test itu, antibody test itu, kehandalannya itu rendah. Dia menyebut angka 60-70%, 70%. Artinya orang yang dites rapid itu, 70 kali ditesnya cuma 30 yang benar, 70-nya fail. Maka dari itu, kalau lu dites pakai rapid, negatif, belum tentu lu negatif. Tapi setidaknya itu menimbulkan harapan, karena yang dites oleh rapid itu darah. Yang dites oleh rapid itu darah, yang dilihat apa? Antibodi darah Ari. Jadi ketika Ari dites rapid, dicek adakah di darah Ari itu antibodi. Di hemoglobin lu. Hemoglobin yang mengatakan bahwa Ari sudah positif. Udah ada antibodinya corona. Nah pertanyaannya, Ri, kalau lu dites rapid, berarti kalau lu positif ada antibodi, berarti lu kena corona kan? Ya. Cuman lu sehat-sehat aja. Belum tentu lu dianggap punya antibodi. Lu diinstal dulu, lu disuruh 2 minggu dulu, 2 minggu lu di rumah lagi. 2 minggu lu di rumah, lu nggak kenapa-kenapa, dites lagi 2 minggu lagi pakai antibodi yang rapid tadi. Lu tetap positif antibodinya. Oh berarti lu memang corona, lu udah punya antibodi corona. Tapi kalau ketika dites lu punya antibodi, lu makin sakit, justru lu tuh kena corona. Nah, tapi kalau lu di rapid test, lu positif antibodi dan lu dicurigai lu corona, lu nggak bisa juga mengandalkan itu. Jangan-jangan lu panas karena demam, lu tetap harus melakukan nucleic acid test, melakukan biomolekular test yang pakai swab itu. Dan ternyata, nah gue kan taunya, gue hanya mendengar itu aja, gue baca di sini, oh itu ya. Dan diwanti-wanti oleh penyelenggara kesehatan di community gue bahwa kalau lu di rapid test, lu harus tetap dites dengan menggunakan molekular test. Nah, molekular test Amerika itu udah 3,7 juta, Ri. Artinya apa? Makanya banyak orang yang sudah, artinya the more test you did, the more result you get, gitu loh. Masalahnya di Indonesia, belum sampai 100.000 juga belum nyampe, iya kan? Cuma berapa ribu gitu. Karena kalau melakukan swab test, terbatas alatnya, Ri. Karena ternyata molekular, gue baru pelajari juga, ngetes swab itu. Nah, tadi lu coba cek aja dari penjelasan Dr. Brick. 3 obstacle yang harus dihadapi ketika lu melakukan swab test, dia bilang. Pertama, bagaimana memproduksi si alat swabnya. Yang kedua, transpondernya, pembawanya itu. Ketiga, pengolahnya. Karena dia kan mengambil sampel di hidung atau belakang hidung mulut lu. Dan nanti itu dibawa ke lab, di lab itu diperbanyak. Lab diperbanyak, baru dicek lagi di lab yang wah udah standarnya itu udah protokol A, protokol B gitu. Dan Amerika sudah nawarin 3,7 juta tes, bayangin, sehingga tentunya diagnosanya jadi banyak. Nah, yang mau gue sampaikan dari gue tangkap ini nampaknya Trump udah dapat masukan yang lebih valid dan saintifik daripada orang-orang yang nggak politis itu. CDC kan nggak politis. Orang-orang dari Dr. Brick segala-gala itu dia dapat. Nah, datanya menunjukkan almost terjadi dalam minggu ini stuck. Dalam minggu ini jadi flat. Jadi New York katanya itu sudah tidak ada, dalam minggu ini tuh case barunya udah ada yang udah belum dibilang turun tapi udah 0 gitu. Jadi artinya si Javits rumah sakit besar di kayak GCC-nya lah, kayak JCC dijadikan rumah sakit di New York itu udah mulai kosong gitu, nggak penuh fullnya artinya. Dan laporan dari beberapa negara bagian itu udah mulai turun. Nah, yang masih agak nampak naik itu Michigan sama Virginia, Michigan sama apa gitu. Nah, akhirnya per kemarin nih, Trump dia udah pivot isu lagi. Kalau dibaca perdebatan media, perdebatan dan angle yang diangkat oleh White House, dia sudah tidak lagi how to handle COVID. Tapi debat publiknya adalah how to open the country. Lu tidur nih? Enggak. Nah, jadi how to open yang apa how to namanya? open the America. Ya. Nah,
Gua akhirnya lihat gini, Amerika kemarin nih, Trump udah nge-launching tagline baru. Dia buat Make America Open Again. Nah, bukan apa? Open up America again. Nah, dia udah mulai, ini udah mulai politik. Karena gue lihat per kemarin dia udah mulai hantam Cuomo. Karena dalam sebulan terakhir ini dia hanya bilang ada gubernur yang bagus, tapi ada juga gubernur yang katro. Ada gitu aja tuh. Ada gubernur yang minta masa 4.000 ventilator, dia bilang. Sementara kan gamenya nggak gitu. Nah, per kemarin dia udah bocorin yang minta 4.000 ventilator tuh Cuomo. Padahal ventilator, dia udah nyebut nama gitu kan ya. Akhirnya, gue melihat ketika dia sudah melakukan itu. Nah, Trump ini kan dikenal, dia tuh sangat gut driven. Dia di drive oleh instingnya, oleh firasatnya. Dikritik oleh ahli-ahli, oleh saintis-saintis. Tapi di sisi yang lain, tentunya gut dipengaruhi oleh lingkungannya kan. Masukan yang masuk ke dia. Dia mengambil keputusan. Nah, gue lihat dia udah meluncing tema itu, Open America Again. Nah, tapi yang dilakukan oleh Trump adalah White House membuat bersama CDC, FEMA, dan lain-lain itu, FDA, dia membuat namanya kisi-kisinya, SOP-nya. Sehingga dia menjelaskan ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Semua negara bagian yang mau keluar, mau Open America Again, harus mengikuti itu. Nah, artinya kalau fase 1 itu apa? Berarti dia harus, kalau fase 1 itu dibuka untuk syaratnya tertentu. Yang boleh dibuka apa? Yang nggak boleh apa? Orang-orang tua apa? Kalau fase 2 udah boleh kumpulnya 10. Kalau fase 1 kumpulnya 2. Jadi kalau fase 1 masuk ke fase 1, orang udah boleh tuh mengunjungi tetangga-tetangganya. Main ke rumah Ari udah boleh. Tapi kalau kita ngumpul barbekyuan lebih dari 10 orang belum boleh gitu loh. Sekarang prosedurnya udah sampai mana sekarang? Nah, prosedur itu sudah dirilis. Menurut Trump, dalam minggu depan sudah akan ada negara bagian yang melakukan itu. Karena dia bilang, tidak sama case dan problem yang dialami masing-masing negara bagian dengan yang lain. Kenapa? Debat publiknya, ahli-ahli virologi, ahli-ahli virus itu bilang gini, if you want open the America, you have to do the sophisticated test. In war level management test. Katanya. Kalau kamu mau open Amerika, lu harus melakukan tes dengan skala besar, masif, seperti perang. Yang bisa kita bayangkan adalah 350 juta orang di Amerika dites. Itu banyak lah ngasih idenya ini, itu. Atau misalnya tesnya sampling, tesnya apa, karena apa? Tes yang paralel tadi, yang gue jelasin tadi. Tes swab yang molekuler untuk orang yang memang didiagnosa COVID atau tes antibody. Dengan adanya tes baru orang bisa melakukan keputusan. Dia open country atau tidak. Keputusan itu diserahkan kepada gubernur, kepada mayor. Karena istilah dia, kalianlah yang mengerti kondisi di lapangan. Jadi itu beda. Kalau di Indonesia kan lain, Ri. Kalau gue lihat tuh bedanya, di Indonesia tuh mengajukan kepada pemerintah pusat, PSBB. Dan di situ gue nih nggak tahu ini beda karena sistem federal ya. Karena gini, jadi justru federal itu membuat kisi-kisinya. Pokoknya ini diperlukan, ini nggak boleh, itu boleh. Lab lu seperti apa, ini nah, si pemerintah negara bagian mengumumkan bahwa kami akan memprovide testing strategi yang sufficient enough untuk setiap negara bagian masuk ke fase 1. Itu yang benar. Artinya apa? Kalau lu mau open satu negara bagian, lu harus valid melakukan tes. Misalnya nih, contoh kalau pakai cara Amerika, gue mau open Depok sama Jakarta. Berarti Depok sama Jakarta, berapa penduduknya? Kita anggap, oke, Jakarta 10 juta. Ya. 10 juta orang Jakarta itu, nah, Jakarta harus sudah punya kit sufficient enough untuk ngetes 25% daripada 10 juta. Berarti apa? 2,5 juta orang di Jakarta harus dites. Karena impossible ngetes semua orang Jakarta. Karena Trump nggak mau melakukan langkah itu. Dia nggak mau. FEMA-nya nggak mau, CDC-nya ngapain dia bilang. Dia mengistilahkan, ngapain gue tes orang-orang di Wyoming sana, di state cowboy yang Wyoming itu kayak di Australia gitu, dari satu rumah ke rumah lain tuh berapa mile gitu loh.
Orang-orang jarang, dan orang-orang di situ ngapain pakai masker karena case-nya rendah, yang meninggal juga nggak ada, dia bilangnya kan. Kayak di kampung kita Di lah ya. daerah-daerah kayak tapi kalau di daerah kayak New York misalnya, gue harus tes. Nah, tesnya lakukan tes paralel. Nah, si federal mengatakan bahwa federal akan memastikan bahwa setiap state, dia bilang, nah berarti dengan indikator-indikator yang berbeda dari, berarti kan alat tes kit, baik tes yang molekuler untuk mengetes corona atau tes serum, serologi ngetes antibody, di-provide ke negara bagian untuk dia masuk ke fase 1. Nah, keputusannya ada di state dan di mayor. Jadi misalnya, kasih ke negara bagian state Washington, Seattle bagaimana, Oregon gimana, misalnya gitu-gitu ya. Nah, maksud gue, itu sih yang menurut gue. Nah, ini kalau gue lihat, ini yang menurut gue hanya membaca ya, Trump tuh udah berani nyerang-nyerang lagi dengan gayanya dia. Kalau menurut gue, dia udah ngitung menurut gue. Tapi ini bukan gue dianggap pendukung ya. Karena menurut gue dia udah hitung. Kan gue udah share sama lu ya approval rating. Menurut Gallup aja udah 49. Bahkan Gallup, semua poster-poster itu dulu kan gagal memprediksi Trump. Dibilang Trump kalah, jadi menang. Nah sekarang Gallup aja tuh mau bilang udah 49, hampir 50, hampir setengah. Itu tertinggi dalam approval ratingnya Trump. Nah menurut gua dan itu juga tertinggi dalam waktu yang relatif singkat, kata Gallup. Nah, artinya dia ingin mengatakan bahwa saya berhasil memimpin kalian menghadapi musuh yang tak tampak ini. Meskipun, ini balik ke rumus awal lagi, lawan politik bilang dia gagal. Lawan politik bilang lu sembarangan ngomong. Lawan politik bilang lu ini, lu itu. Tapi gini, kalau lu udah gak suka, lu akan cari kekurangan dia aja. Nah, Trump udah hirau, orang urus sama itu. Dia bilang, udah biarin, namanya orang Demokrat, dia bilangnya kan, dia akan tetap memastikan bahwa dia mengulang-ulang narasinya. Berdasarkan analisa CDC, FEMA, FDA, ekstrapolasi yang dibikin oleh mereka, kalau gua nggak melakukan strategi, Presiden diam, 2-2,5 juta orang Amerika mati. Dia bilang. Nah, per hari ini, dia ulang-ulang nih. Nah, ini menarik menurut gua, cara Trump menyampaikan pesan. Gua bekerja, bayangkan, harusnya itu mati 2-2,5 juta. Sekarang berapa? Berapa yang meninggal? Itu kan baru 30 ribuan ya. Artinya, dia bilang, bahkan, kita desain, kita diskon kita diskon setengah, 1 juta, 1,5 juta. Civil war, dia sampai ke situ. Di situ menurut gue nih, ini narasi yang menurut gue, dia udah hitung gitu. Civil war, kita nggak punya. Ya. Civil war itu nggak ada. Civil war itu yang mati itu 5.000 bener 1.000, dia bilang. Tetap itu lebih banyak daripada civil war, dia bilang. Kita turunin lagi, kita turun lagi. Nah, menurut gue maksimum itu 60.000. Nah, itu gut. Nah, itu memang Trump di draft oleh gut-nya. Dia nyebut angka itu. Jadi, tapi gue tentu nggak mau itu, dia bilang. Gue mau Amerika itu tentu yang mati itu pasti sedikit. Tapi gimana, dia bilang. Ini unprecedented lagi, kita unprecedented, kemudian kita nggak pernah. Dan dia ingin menyampaikan pesan bahwa gue udah lakukan, ini hasilnya. Nah, dia sedang bicara menurut gue kepada swing dan independen tadi. Dia nggak bicara ke Demokrat dan liberal. Karena liberal bilang, lu ngaco, lu sembarangan, kan gitu kan. Nah, itu dilakukan dalam minggu ini, dan dia sudah mulai merilis how to open America again. Open America again. Dia ulang-ulang open America again. Nah, itu kan menurut gue ya, itu kan sudah narasi dia persiapan untuk election. Dan cuman ketika dihajar oleh wartawan, lu nih campaign, dia dengan gayanya. Campaign gue nggak mikirin, nah sama lah tuh kayak copres-capres lah. Gue nggak mikirin lah, apain gue mikirin campaign ini kerja, intinya kita memang mau open Amerika. Karena Amerika ini didirikan bukan untuk ditutup atau di-lockdown, dia ulang-ulang lagi. Kita didirikan untuk entrepreneur, orang bisa usaha, orang bisa kerja. Gitu. Nah cuman strateginya itu apa? Dia sudah tetapkan. Nah menurut gue itu yang nggak sampai ke Indonesia, ditulis ya boro-boro ditulis oleh teman-teman kita di Indonesia, karena untuk menulis berita di Indonesia aja mungkin akses informasi dan ini aja kurang lengkap. Dan jadi menulis tentang kejadian di sini. Ini kaitannya dengan di Indonesia kemarin. Jadi jangan dilihat di Amerika itu tinggi bahaya, enggak. Justru karena dia sudah melakukan tes 3,7 juta.
apa namanya mikro ini ya apa namanya di swab test ya apa namanya apa tuh nucleic acid test ya bukan tes darah ya artinya berarti kan ini lab-lab negara bagian lab kampus lab lembaga riset dan lab perusahaan-perusahaan itu bekerja sama yang diorganize oleh apa namanya oleh pemerintah federal untuk melakukan itu dan ada inovator bro Roche teknologi, kemudian Ebert teknologi yang membuat inovasi memungkinkan itu bisa. Sementara di Indonesia, nah ini yang gue nggak tahu. Informasi gue terbatas, tapi dari yang gue tanya dari jaringan gue, kelelahannya di situ. Jadi yang bisa melakukan tes molekuler itu nggak banyak. Dan bahkan gue dapat tuh, bahkan ada rumah sakit yang nawarin tes 4 juta. Gila loh, 3 juta, 4 juta bayarnya. Karena apalagi ketika misalnya tes itu terjadi di Jakarta nih. Di lab gue bisa bayangkan gitu loh ya kualitas maksudnya gini kan nggak banyak yang punya standar lab yang tinggi untuk apa namanya nucleic acid test ini gitu. Nah sebagai gambaran nucleic acid test ini sama seperti tes HIV yang udah sophisticated di Amerika ini dan itu ada pabrikan-pabrikan itu selama 30 tahun riset HIV ini, dia sanggup melakukan 3 juta dalam setahun, lu bayangin. Molekuler test loh. Dan sekarang dia harus lakukan itu dalam 1 bulan, lu bayangin. Dan dia harus bisa melakukan 20 juta tes dalam, dia nggak berani. Dia bilang bahwa kekuatan kita tuh berapa? Kekuatan kita mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat. Lu bayangin, hasil riset daripada HIV itu hanya sanggup 3 juta dalam setahun. Perkembangannya ya. Tapi harus melakukan kita sekarang molekular test sebesar ya 10%, 20% dari populasi yang sudah dipetakan dulu, ini terdampak nih, enggak, nih perlu nih, enggak. Ini nanti orang-orang yang misalnya, kerja medis, itu jadi prioritas tes pertama. Baik antibody atau tidak. Kemudian orang yang di keramaian di mana-mana nanti baru atau berdasarkan klaster negara bagian yang luas-luas itu nggak diutamakan untuk melakukan tes itu di open country-nya. Jadi, nah, gua mendapatkan itu dari kanal-kanal resmi. Gua nggak ahli itu, tapi gua memahami. Nah, sehingga setidaknya gua jadi tahu gua ini apa ya, gua masuk karakteristik apa ya. Oh berarti kalau antibody, jangan-jangan gua udah pernah kena nih. Gua belum antibody test. Atau misalnya, gue masuk klaster negara bagian mana? Gue di fase berapa? Nah, itu yang menurut gue sedang dilakukan tren. Dia berjudi mungkin dengan ini, bisa jadi ada gelombang balik, tapi dia udah siapkan. Nah, yang menariknya lagi adalah CDC. CDC itu mereport lagi itu lu periksa aja. Report kemarin, direktur CDC-nya mereport di White House gitu. Dia kan jarang, kan Dr. Birx sama Dr. Fauci. Tiba-tiba kemarin, si ketua CDC itu yang dia melaporkan ini loh pola flu biasa naik 52 hari turun nanti berapa naik lagi itu waktunya itu berkembang sampai itu 52 minggu 30 minggu akhirnya gitu. Nah dia mengatakan kita akan turun tapi ini akan naik lagi cuman kalaupun naik peaknya segini kita udah ada yang antibody seperti ini dan kita udah hitung dan tadi dia bilang dia menyiapkan 500 staffing katanya untuk setiap negara bagian daripada CDC. Berarti kan CDC kirim orang yang bisa memetakan lab apa segala-gala di setiap negara bagian. Nah, maksud gue, nah gitu-gitu gue nggak ngerti. Maksud gue, ini yang menurut gue kalau mau ngambil lesson learn adalah ya mau nggak mau kita punya CDC itu, bro. Siapa yang levelnya itu dia langsung ke presiden. Jadi itu nggak, jadi presiden tuh nggak difilter informasi oleh Menkes gitu loh kira-kira. Jadi langsung CDC itu kayak KPU gitu loh. Komisi Pemilihan Umum, bisa lapor kan? Komisi Pemerintah, jadi komisi itu kayak badan virus dan disease yang selalu punya cabang di Indonesia. Kalau kita kan balai kesehatan itu pun di bawah Menkes kan. Nah, ini susah bro. Jadi dia nanti, dia ada penyakit birokrasi ya kan? Ya. Siap Pak Menteri. Oh ini aman Pak Menteri. Ini top Menteri ini bagus. Pusing kepala, ya kan? Dia ada gitu-gitu. Maksud gue yakin nggak begitu. Tapi karena dia punya atasan pejabat politik, dia mungkin nggak agak gimana gitu. Tapi kalau dia langsung ke presiden kan presiden ini begini. Nah, jadi presidennya. Ya dan CDC ini lembaga studi kan, lembaga kajian kan yang. Ya, Center for Disease Prevention and Controlling. Oke.
Dah. Ya, gue yang juga menarik sebenarnya respon dari kelompok liberal terhadap kinerja Trump ini justru tidak membuat orang mengalihkan perhatian kepada kelompok liberal juga ya Nah, kayaknya itu, ya. itu, itu, Ya, itu, itu, ya, itu. Ya, itu. Jadi ya, artinya karena dia nggak punya alternatif. Kemarin aja misalnya, ini menarik lagi nih. Ini kan menjadi dinamik ya. Kemarin Joe Biden dia press conference di rumahnya, di studio mini rumahnya. Dia buat studio mini di rumahnya dengan istrinya. Dia membuat conference seolah gini. Kalau gue presiden itu apa yang akan gue lakukan? Di tengah siaran dia itu lupa apa yang dia omongin sebelumnya. Wah, itu viral. Nah, itu jadi bahan olok-olok oleh orang konservatif. Wah, gue nggak lihat juga gimana misalnya media liberal aja terus bela tuh, aduh, Biden sampai pakai salah segala gitu loh, mas gue. Jadi ada gitu-gitunya gitu. Jadi dua-duanya pasti sedang mencari pengaruh orang independen kan, orang swing, orang konservatif atau Trump untuk election-nya akan meyakinkan gue benar, gue tepat. Makanya kita selamat. Kalau sehingga orang independen percaya sama narasi itu. Nah, orang liberal kan bilang Trump sembarangan, Trump berantakan. Kalau dia tuh nggak begini-begini, kita nggak kayak gini ya, dia bikin gitulah. Nah, tapi yang gue lihat menurut refleksi gue, secara individu orang kan juga bisa menilai. Nah, ini ya kita lihatlah nanti gimana hasilnya, bro. Ya, tapi kemarin jadi rame ya, berarti Biden lupa itu ya kemarin ya. Iya, rame. Lu lihat aja, gila tuh diolok-olok amat. Nah, itu kan pasti gini, bagi orang konservatif diolok-olok, orang demokrat, aduh kalah poin nih, diam. Tapi orang independen kan menganalisa gitu. Nah, cuman nanti ada Trump salah lagi, misalnya. Gini, Trump mencabut dana untuk WHO, lu bayangin. Ya, Wah, ya. Itu rame kemarin. Itu rame. Nah, tapi gini, bahkan gua aja juga bukan berdebat. Bini gua tuh kayak nge-attack gua juga. Ayo dukung Trump banget sih. Ya gua ngapain gua harus dukung dia. Gua hanya lihat argumen dia. Bini gua argumennya tuh kemakan argumen New York Times. New York Times kutip Bill Gates. Jadi dia pakai tokoh yang cukup gitu ya loh maksud gua. Ya. Nah, yang dihantam masa pemimpin di saat krisis kayak gitu sih, enggak banget. Nah, itu emosi base, bro. Kalau Trump dia lain lagi, dia bilang, gue mencoba memahami argumennya, dia bilang gini, oh, lu bayangin aja, dia bilang, kita nyumbang $400 juta, sampai $500 juta setahun ke WHO. Cina cuma $40 juta, 1% aja kagak, dia bilangnya kan. Dan dia merasa dalam pandangan dia, si Cina ini si WHO ini lebih heavy kepada Cina. Karena Trump hajar lagi. Dia nggak yakin Cina menyampaikan data yang benar. Karena kan siapa yang percaya bro dengan laporan daripada negara komunis? Kan data itu, lu bayangin, itu loh maksudnya. Itu politik bro. Sementara itu kan di alam bawah sadar orang Amerika. Bahwa ya gimana, gini, mungkin dokter, tenaga medis, saintis harus percaya dengan data dari Cina sebagai partner penelitinya. Tapi kalau itu dilihat secara politik, nah siapa yang bisa percaya dengan negara dengan latar belakang komunis? Karena ada yang ngeser juga kan, ada yang ngeser bahwa melihat data corona berdasarkan ideologi negara. Di negara-negara komunis data coronanya justru rendah. Nah itu kan di negara yang demokratis datanya besar. Nah itu kan bisa memperlihatkan bahwa di negara komunis memang direpresi data itu. Jadi data tuh, istilahnya gini lah, data tuh yang keluar yang udah terpaksa keluar. Kalau masih bisa dipres. Nah, sementara di negara demokratis dia merasa ya sampaikan aja jumlahnya. Kebetulan jumlah negara demokratis itu sama dari sebangun dengan jumlah negara yang saintisnya maju. Makanya negara yang saintisnya maju, Korea, Jepang, Jerman, Amerika, itu tinggi. Kenapa? Yang dites lebih banyak. Kenapa dites lebih banyak? Alat tes lebih ada. Kenapa? Lab-nya ada, lembaga penelitian ada, perusahaan-perusahaan yang menciptakan inovasi di bidang lab tes ada. Di kita, gue nggak ngerti, gue nggak tahu, gue nggak punya data. Tapi gue hanya baca berita dari Menteri BUMN kita yang mengatakan ternyata 70%. Gue kaget, dia bilang bahkan 90% alat medis kita dikuasai mafia. Artinya apa?
kita tidak punya indikator kesehatan. Tapi gue put respect ke Menteri BUMN Erick Thohir. Dia memaksa, yang gue bilang, dia mulai libatkan Pindad, dia bilang. Pindad, Kimia Farma, Bio Farma, perusahaan-perusahaan untuk membuat ventilator, membuat apa. Nah itu bagus tuh. Artinya, itu kan sama kayak di Amerika. Dia paksa General Motor buat. Dia paksa Honeywell buat. Dia minta Philip mengembangkan lagi. Artinya, punya gitu loh. Jadi inovasinya dibuat sendiri. Nah itu. Jadi maksud gue, nah ini yang terjadi sekarang. Nah belum ada update. Apakah November akan ada pemilu atau ditunda atau pemilunya dengan protap tertentu, pemilunya mungkin menerapkan social distancing, kan nggak tahu. Kan bisa jadi nanti kalau yang dari gua lihat adalah iya, ini lupa gue nih. Ada ini, istilahnya gini. Ini yang diulang-ulang lagi. Kita akan masuk kepada babak yang bernama new normal. Nah, itu jadi ini banget, Dri. Jadi kayak, term yang disampaikan sekarang di sini. The new normal. Apa? Ketika selesai flattening the curve turun, kita kembali kepada society menjalankan kehidupan. Kita tidak akan kembali seperti sedia kala. Kira-kira seperti itu, nih. Jadi kita hidup, tapi enggak namanya new normal. Artinya apa? Akan ada praktis social distancing. Kita akan terus pakai masker, gitu loh, nih. Misalnya dibuka konser, orang bisa nonton rugby, orang bisa nonton football, orang bisa nonton NBA, tapi kursinya enggak lagi seperti dulu. Bukan lagi kursinya dibatasi 3, 4, 5. Orang antri ke bioskop, tidak lagi orang bisa jarak duduk. Bioskop kembali dibuka, tapi nggak bisa lagi dibuka. Kursinya itu, jaraknya itu mesti 6 feet atau 2 meter. Kalau antri, jadi itu yang disebut dengan new normal gitu loh. Jadi maksud gua, bisa jadi pemilu tetap ada, tapi bukan lagi pemilu dengan cara lama. Artinya mungkin di ballot stationnya itu, ya orang antrinya ada jaraknya. Kemudian kalau sebelum memilih ada hand sanitizer, setelah memilih hand sanitizer lagi gitu loh, Bri. Orang harus pakai masker. Nah, ini belum terdengar. Tapi yang jelas, new normal. Jadi jangan, dan dia ulang-ulang lagi. Jangan anggap ya, kalau kita udah bisa dibuka ke fase 1, kita kembali seperti sedia kala, tidak. Nah, kalau Dr. Fauzi bilang, gue nggak mau nyebutnya new normal atau apalah. Intinya dia bilang, kita tidak akan kembali seperti sedia kala. Jadi, kita harus punya disiplin baru. Perubahan behavioral baru gitu loh, bro. Artinya di kasir-kasir akan harus tetap ada aklirik gitu. Ya. Jadi kalau kita nonton konser yang tadinya JCC itu muatnya berapa? Misalnya Senayan, Istora muatnya berapa ribu, sekarang mungkin hanya 25%. Gelora Bung Karno muatnya 60.000, 70.000, 100.000. Sekarang muatnya hanya 25%. Gitu loh, bro. Itu yang disebut new normal. Jadi non-human agent apa? COVID ini non-human agent yang rubah rules. Nah, sampai dalam 14 sampai 18 ke depan kita menemukan antivirusnya. Kalau antivirusnya udah ada, barulah peradaban manusia ini bisa mengumumkan kita sudah bebas dari ini. Nah, itu lama, Ri. Itu sehingga orang nanya, karena antivirusnya 14 sampai 18 bulan lagi ya, berarti dalam setahun ke depan ya segala sesuatu akan berubah gitu. Nggak kayak dulu lagi. Bisa jadi bisa naik pesawat, Ri. Bisa jadi naik pesawat nanti orang tuh, kalau mau naik pesawat, orang harus punya sertifikat tes dulu. Ya kan? Dia lulus tes antibody. Dia lulus swab test. Dengan itu dia baru bisa naik pesawat. Kalau pesawatnya mau diisi full. Kalau pesawatnya bisa jadi nanti di jarak-jarak itu yang new normal. Itu yang jadi diskusi sekarang. New normal. Misalnya orang di restoran. Nggak bisa lagi satu restoran tuh kursinya itu bisa 70 orang. Enggak, saudara mungkin maksimum square kali berapa tuh hanya berapa. Nah, ini yang lagi dihitung juga kan. Orang sementara buat bisnis restoran, dan dihitung kan jumlah seat berapa, jumlah ini, peak season berapa, sehingga dia untung. Nah, ini yang jadi diskusi juga. Oke. Ini kembali ke tema pemilu, Dah. Nah, jadi Trump juga udah mulai hantam-hantam Cuomo ya, gubernur New York ya. Nah, itu, gue melihatnya di situ. Cuomo kan diiseng-isengin sama adeknya. Lu mau maju presiden nggak? Apa dia bilang enggak. Gua fokus dulu sini. Adeknya yang mau pembawa berita ya? Ya, Cuomo di CNN. Yang juga kena corona, dia wawancara dari rumah. Kayak kita ini. Cuman dia bilang
Enggak, nah cuman kan ya namanya politik kan. Dia sejauh ini Andre Cuomo mau menampakkan dia serius menyelesaikan New York dari serangan ini. Karena kan angka dari kematian di New York itu sudah 2 kali lipat kematian dari World Trade Center, bro. Jadi Wow. itu kalau kata gue kan cek teman-teman yang di New York itu memang benar-benar kayak beda ya. Kalau gue kan tinggal di pinggiran, tapi kalau teman-teman yang di New York tuh kalau yang tinggal di pusat kota tuh terasa horor memang. Dia tinggal di apartemen, dia nggak bisa keluar mana-mana, terus udah kayak, waduh dia meninggal, ada yang lagi gitu bro, katanya gitu, dengarnya gitu, jadi agak gimana gitu. Cuman, nah tapi yang gue heran tuh, Trump kok mulai attack Cuomo, sebenarnya temannya dia CS kan, dia besar di Queen, dari kecil udah kenal gitu, walaupun jarak usianya agak jauh ya. Trump dekat sama almarhum ayahnya Cuomo kan, mantan gubernur New York juga gitu. Artinya Cuomo tuh kuda hitam. Jadi gini, karena lu nanya itu, jadi di kalangan Demokrat yang nggak happy dengan pencalonan Biden justru melihat kemungkinan di last minute bisa jadi Cuomo adalah kuda hitam. Bisa jadi nanti Biden akan ditarik dari pencalonan atau mengundurkan diri pencalonan sehingga kosong. Nah, mau nggak mau, komite konvensi Demokrat akan mencari calon alternatif. Karena hal-hal begini itu penting untuk apa yang terjadi di konvensi partai itu penting nih dianalisa untuk partai politik di Amerika. Karena misalnya ada kejadian ketika satu konvensi terjadi demonstrasi rusuh di konvensi Demokrat, sehingga ketika pilpresnya bermasalah, yang menang akhirnya Republik. Jadi nggak solid. Jadi kesulitan di konvensi itu menjadi faktor prediktif terhadap hasil daripada pilpres. Jadi sebagai indikator ya, salah satu indikator bersama indikator-indikator lainnya. Jadi itu yang sekarang terjadi menurut gua. Masing-masing pihak akan mengklaim dirinya kalau dari incumbent sukses membawa Amerika di minimum risk dari corona, lawan akan bilang gagal. Tapi sebagaimana yang sudah sering kita diskusikan, Trump mau nggak mau akan hajar ekonomi. Dia akan economic relief. Dan dia ulang lagi berkali-kali. Per kemarin dia bilang, sudah dikirim bro, 80 juta cek. Mati nggak lu? Orang sudah mencairkan 80 juta cek di bank-bank Amerika, bantuan daripada negara, cash transfer. Nah, ini menarik. Nanti kita tinggal lihat hasil daripada polling seperti apa. Ya, dia bilang kesalahannya less than 1%. Jadi kesalahan transfernya cuma kurang dari 1%. Dan itu berarti kan programnya 80 juta orang dikirimin duit. Nah, orang kan merasa mungkin dikirimin Trump duit kali. Ya kan? Bukan dikirim. Padahal itu kan sebuah kebijaksanaan yang Presiden bersama-sama dengan Kongres dengan semangat bipartisan. Demokrat menyetujui, Republikan menyetujui. Dan dia mengajukan lagi paket relief 250 miliar dolar lagi. Nah, ini lagi digoreng-goreng nih. Trump bilang, Pelosi waktu gue ngajuin itu dia liburan nih. Orang lagi perlu, nah gitu-gitu sama dia. Dia lagi liburan aja tuh, kita perlu ini ya. Sementara Demokrat bilang kita masih mementingkan untuk kelas pekerja. Ya ini kita untuk kelas pekerja, nah gitu-gitu. Kemudian kemarin kan juga share juga sama lu tuh, gimana Trump meng-appraise para trucker, American trucker. Dan itu ada angkanya, gitu loh maksud gue. Itu yang menurutku, ya aku agak sedikit paham gitu ya. Jangan dilihat sebagai sesuatu yang gitu aja gitu. Appraise. Jadi itu ada tujuan politik ya. Karena kan para trucker nggak main medsos nih. Sibuk di jalan aja kan 4 jam. Tapi kalau dia akhirnya dibawa FedEx sama UPS ke halaman White House itu kan itu bombastis nih. Itu mungkin nggak akan viral di media besar, tapi karangan trucker kan yang wah itu orang-orang yang itu sama kayak bawa ojol ke istana lah gitu. Bawa ojol ke istana sama kayak jadi kayak bawa ojol ke istana. Dan yang gilanya speech lagi kan. Si para supir truknya speech, dia angkanya 5-8 juta katanya, berkisar segitu kan. Itu kan mereka lah the another hero gitu. Selain daripada pekerja kesehatan kita. Lain-lain kan. Di film-film Amerika itu kan truk-truk gede semua kan banyak banget tuh di jalan. Kemudian
kemarin dia ngerilis lagi paket baru bro, itu Menteri Pertaniannya. Menteri Pertanian itu mantan gubernur di daerah pertanian 2 periode gitu. Di mana ya? Lupa gua. Jadi dia bilang merilis paket tuh 19 miliar dolar apa 19 juta gitu loh untuk para farmer and rancher. Istilahnya itu rancher and farmer, American rancher and American farmer. Mas gua stimulus itu dihajar oleh Trump. Jadi Trump mengeluarkan itu dan tidak bisa dianggap dia murni karena dia sudah menuju re-election. Apakah itu korek tidak korek, bajingan nggak bisa dinilai gitu. Ini politik. Gitu. Jadi jangan dipakai angel and demon naratif untuk hal itu ya. Siapapun itu, kalau dia orang Demokrat yang jadi presiden, kalau dia orang Republikan, dia akan semaksimal mungkin memanfaatkan posisinya sebagai incumbent untuk merilis kebijakan-kebijakan itu. Itulah yang disebut dengan the benefit of incumbent. Dan sekarang Trump punya benefit itu. Walaupun di tengah benefit yang dia punya, dia diserang oleh corona. Ya, ini juga Trump barusan itu gue lihat menanggapi tweetnya si Brian Dean Wright. Lo tau? Ya, nah, gue belum amatin tuh, gue belum lihat. Ya, jadi apa katanya? Mantan ops-nya CIA dan dia berkomentar soal Biden itu seorang pejabat korup yang ini si Brian ya yang ngomong ya, pejabat korup yang terhubung dengan Beijing gitu katanya. Oh, benar. Jadi ya gini bro. Jadi si Brian ngomong itu, Trump melalui akun pribadinya juga nanggepin China wants Sleepy Joe so badly gitu. Sangat tidak ini dia yang langsung hantam gitu kan di Indonesia. Tapi kan gini bro, nggak ada. Tapi gini, jangan bilang itu, bahkan di Amerika pun itu nggak politically correct bro. Karena Trump tuh orang baru di politik, ini nggak ngerasa beban gitu loh bro. Iya. Yang bagi itu lagi ya. Itu, jadi jangan lu bilang di Indonesia nggak ada. Di Amerika sebelum Trump nggak ada politisi kayak gitu. Nggak ada, karena politisi kan orang pandai mengecek, pandai bicara, ngerti cara ngomong, ngerti ngomong-ngomong kato malereng gitu kan, menyindir-nyindir. Ini Trump karena dia memang politisi baru, jadi Trump ini sama kayak 100 milenial bro, new kid on the block. Cuman umurnya udah 73 tahun. Tiba-tiba jadi presiden, dibilang semua orang kalah, tiba-tiba dia menang. Nah, tapi ini kalau boleh gua agak mungkin nggak begitu tepat, tapi gini. Itu kan sama aja, bro. Akhirnya kan gue bilang, ini kan politik, ini kan siasat. Siasat itu kan tipu daya, bro. Itu kalau bahasa-bahasa fikihnya lah ya kan, bro. Ya, di perang itu orang bersiasat, bertipu daya. Orang membunuh kalau di perang ya. Di politik pada akhirnya ya seperti itu. Nah, itu kan kebalikan, reverse metodologi, reverse. Waktu maju, lu bayangin ya, waktu maju lawan Hillary, Trump dianggap sekongkolnya Rusia, bro. Tapi Trump menang. Sekarang kan kebalikan, Trump pakai narasi yang sama, bro. Trump sebel dibilang teman Rusia, Trump hanya balikin. Dia menganggap Biden temannya Cina. Karena Biden anak-anak, kan gitu, bro. Maka dia ulang-ulang, karena Biden temannya Cina, karena apa? Keluarganya Biden banyak yang punya hubungan dengan eksekutif perusahaan-perusahaan di Cina. Bahkan berbisnis bersama, mendapatkan keuntungan, jadi komisaris. Sama kayak Ukraine lagi bro, kejadian Ukraine. Ngerti nggak mas gue? Artinya, nah sementara Cina oleh Trump dijadikan enemy politik. Rival. Bahkan sekali-kali kadang-kadang enemy. Cuman dia bilang gini, tapi I'm personally itu teman sama Presiden Xi Jinping nih. Gue teman, tapi kan gini, dia bayar sama saya. Karena dia bilang sudah terlampau lama Cina mengambil untung dari Amerika. Itu dia ulang-ulang, bro. Trade war itu ya. Trade war. Karena gini, bro, menarik juga. Mas gue nggak tahu selama ini cara mikirnya gitu loh. Dia bilang gini, coba lu perhatikan Cina. Dia itu jadi negara maju kapan? Dia berhasil meledak ekonominya kapan? Setelah dia gabung sama WTO. Bener juga kan dia bilang kan. Berarti artinya apa? Yang untung karena ada WTO sekarang siapa ya? Namanya Cina. Dia bilang, oh itu dia ulang-ulang. Bukan Cina itu mantap dan dari awal mantap sekarang masih mantap. Enggak. Dia dulunya nggak mantap, dia gabung WTO, akhirnya Cina itu bisa dagang dengan semua member WTO.
dia mendapatkan keuntungan. Dia putar lagi. Sekian lama, dia mendapatkan keuntungan dari Amerika. Dan nggak ada di antara kita di politik yang sadar. Nah, saatnya sekarang saya nggak mau itu terjadi. Nah, itu tuh narasi ini dia tembakin, bro, ke bawah. Orang konservatif pasti terima, orang independen mikir-mikir. Enggak gitu. Mikir-mikir. Yang bagi orang liberal, xenofobik, rasis. Iya, gitu loh, dan bro. apalagi ditambah dengan hantam kecurigaan terhadap Joe Biden hari ini gitu ya. Dia jadi itu maksud makin gua, itu mendapatkan arena untuk menguatkan narasi. Mendapatkan arena dan ini yang gue bilang, ini kata kunci loh, public mood itu kunci, Ri. Public moodnya seperti apa? Nah, namanya mood kan perasaan. Mood kan? Nah, public mood itu kenapa? Orang lagi kena virus. Makanya siapa namanya? Trump tuh bilang Chinese virus. Kemudian menyebab Chinese company gitu loh, bro. Iya, walaupun susah ya, maksud gua. Ini ya contoh ya. I ban China firstly gitu. Tapi gini, I ban China, tapi bukan berarti. Nah, di sisi Trumpnya dia nggak jadi beda ya. Agak beda taktik gitu loh. Ini tuh kayak kalau lu memahamin Trump, ya lu kayak membaca bukunya dia itu, bro. Deal maker. Jadi dia menggunakan itu untuk deal lagi sama China. Bukan untuk perang sama Cina, duduk lagi lu bayar gitu loh, bro. Jadi dan dia bilang bahwa ya akhirnya presidensi bayar kok tarifnya gitu loh. Dibayar, bro, sama Cina, bro. Tarif-tarif yang ditentukan itu dibayar. Kita dapat duit, pres. Artinya apa? Dia teruntung kan? Dan gue pastikan dia harus beli loh barang-barang petani kita. Dia harus beli barang-barang gitu, bro. Walaupun susah memang gimana ya, di Amerika kan jadi isu, bro. Soal tenaga kerja. Bayar orang mahal. HP lu apa, Ri? Apple nggak? Udah nggak. Nah, Apple aja jelas, bro. Design in California, ensemble in China. Ya. Artinya nggak bisa, susah. Sekelas Apple tuh nggak bisa untuk membuat HP-nya di Amerika aja. Karena ya itu kan barang mentah, barang-barang. Bahkan sama juga nih kayak masker. Sama juga kayak apa namanya, sekarang nih, corona nih. Antivirus. Kemudian serologi, pabrik reagennya itu, bro, kan namanya reagen tuh, tetes kimianya itu. Nah, itu adanya di Cina juga. Cuman kan Trump mau membawa ini ke dalam wilayah ekonominya Amerika gitu. Dibuatnya di sini, nggak bisa jalan di sana gitu loh, bro. Nah, tapi itu yang gue lihat. Iya, tapi kalau kita punya predisposisi awal terhadap Trump dianggap kok gitu sih pemimpin. Nah, itu susah sih memang. Gue aja nggak bisa menyakitin bini gue. Bini gue aja nggak suka sama Trump. Tapi gue coba memahami bahwa nggak bisa gitu loh, bahwa dia ingin menyampaikan pandangan yang dia yakini benar, bro. Ya, lu mencoba melihat Trump itu sebagai subjek politik gitu ya. Makanya dari point of view-nya kayak gimana gitu kan. Kayak gitu. Nah, dia ingin mencoba meyakinkan pandangan dia ke pemilihnya dia. Tapi sialnya nih second term dia punya keuntungan sebagai incumbent. Yang kedua ada corona, yang ketiga dia punya sumber daya, yang keempat, nah ini akhirnya ini, bahkan Trump kan juga diresis, bro. Diresis oleh internal Republikan. Gimana misalnya Romney misalnya untuk meresis dia, kemudian beberapa banyak gubernur-gubernur Republikan tadi yang nggak mau sama Trump, tapi Trump ternyata menjadi pilihan Partai Republikan, Partai Republik. Akhirnya di antara pendukung dia nggak kontroversial. Akhirnya ada istilah ini, bro, istilah yang di antara ringnya dia, bro, let's Trump be Trump, bilang gitu, bro. Biarkan Trump menjadi Trump lah, udah pusing nih gitu, bro. Yang penting ini karena kolektivitas kita sebagai orang konservatif, orang Partai Republik, ya kita harus mendukung dia gitu loh, bro. Nah, cuman di sisi yang lain, gue juga lihat ya orang-orang kayak Anthony Fauci, Dr. Birx, itu orang urus sama gitu kan. Dia bilang, gue ini udah kerja untuk 6 presiden, dia bilang. Mau dari Republik kan kerja gue hanya, tapi gue bertanggung jawab kepada my scientific judgment terhadap ini. Ini dia. Silakan nih. Membuat keputusan itu orang politik. Nah, tapi itu gue belajar, learning keputusan. Jadi kalau lu masuk politik, lu sedang belajar menjadi orang untuk membuat keputusan. Nah, itu menarik, bro. Dan keputusan itu harus teknokratis, scientific base, technocratic base. Makanya pembuat keputusan politik yang baik mesti
mengerti aspek-aspek teknokratis, aspek-aspek saintifik. Kritik terhadap Trump oleh orang liberal kan seperti itu. Dia terlampau mengutamakan God-nya. Tidak mendengar orang-orang sains. Karena pada umumnya, scientific community itu kan liberal pada umumnya. Cuman yang gue perhatikan ke sini, dia tidak seperti itu. Ada Dr. Briggs, ada Dr. Fauci, ada CDC. Kekunci juga Trump, mau nggak mau dia mesti scientific. Nah, cuman God. Nah, God-nya itu bro, itu susah bro. Kalau udah firasat kan lain bro. Firasat itu kan jam terbang. Balik lagi ke bahasan kita yang kemarin di sebelumnya. God politiknya Belva belum terasa kan. Karena dia baru di situ. Nah, God membuat keputusan, God bernegosiasi ya. Trump buku yang bestsellernya The Art of Dealing kan. Nah, dia menjadikan segalanya untuk deal aja. Untuk deal aja duduk dia sama Cina. Deal dia sana sini gitu loh. Ya bukan untuk membuat konfrontasi Barat Timur atau Nah, kita yang mendalami politik kan melihatnya berlebihan, bro. Maksud gua ideologi apa? Oh, dia untuk ya the art of negosiasi, the art of deal kan. Deal maker kan. Ini Amerika Cina ini ceritanya nggak kayak perang dingin lagi kan? Nggak perang dingin, beda. Jadi tuh kayak nggak pernah ada juga. Dia nggak akan juga musuh-musuhan perang. Cuman kan dia gila juga kan. Huawei disikat, bro. Huawei disikat, dia eksekutifnya dianggap penjahat penjahat kriminal. Itu bagian ya, tapi susah juga bro. Telco tower di desa-desa di Amerika itu yang 4G 5G mesinnya Huawei, gimana coba? Tapi gimana itu NSA mengatakan itu bahaya, bahwa walaupun Huawei mengklaim kami hanya perusahaan, kami juga bekerja di mana-mana, tapi orangnya sih bilang enggak. Di dalam tower itu udah bisa backdoor, bisa dicek semua pembicaraan orang Amerika gitu. Ini adalah security issues. Nah, gitu, bro. Nah, itu juga. Cuman kan, apakah mereka jadi bermusuhan ya? Ketika duduk, ya nego. Lu bayar kata Trump. Nah, jadi, ketika dia ke Cina, dia dijamu oleh si datang ke White House makan-makan. Bahkan ketika ke Cina itu kan, bawa keluarga bro, bawa cucunya, bawa anaknya makan gitu kan, duduk siang dingin gitu. Trump yang gitu kan, akhirnya ya dia bilang saya berteman, presidensi tetap mau teleponan G7, tapi bukan berarti kita takluk sama dia. Nah gitu bro, ya, susah sih ya, maksud gue bisa memahami sih, gue akhirnya bisa melihat itu yang dia mainkan. Ya kayak pedagang, ya lu teman-teman gue, tapi gue jangan sampai rugi dong bos, gitu. Ya gitu bro. Iya. Dan bukan musuh politik yang kita perang, kita bunuh dia, nggak gitu dia. Iya. Kita harus balik ke hipotesa awal lu. Ke hipotesa lu yang di awal, bahwa dia bukan orang politik. Dia bukan orang politik. Nah, itu yang sudah disimpulkan oleh para semua orang dekatnya dan orang liberal. Let's Trump be Trump. Itu bro. Susah sih bro. Ya gimana ya? Ya kalau dan para orang bias ini memahami dia sebagai manusia tokoh politik. Ya. Tokoh politik ini membandingkannya Obama yang sophisticated baik. Susah sih bro. Ya. Ya masih, lu bisa dapat angle-nya kan ya. Obama memang lovable, Obama tuh lovable person bro. Gua tuh jatuh hati sama dia. Kita baca kisah hidupnya tuh, aduh Obama kamu begitu banget sih ya kan. Bapak ibunya meninggal, bisa neneknya, bapak ibunya akhirnya pisah, bapak ibunya kawin sama orang Indonesia. Wah dia kawin sama hidup di dengan berjuang American Dream jadi presiden, dan orangnya enak, pidatonya menggugah. Kalau Trump kan beda, imigran generasi kedua dari Irlandia, hidup di New York, melanjutkan bapaknya, besar di Queen gitu dengan gaya New York, akhirnya usahanya jatuh, dia bangkit lagi, menjadi selebriti, kemudian kawin 3 kali dengan supermodel, jadi di sisi yang lain tuh, bukan hidup yang menggugah rasa seperti Obama gitu bro, tapi itu kalau bad boy gitu, kalau lihat Trump, dalam hatinya, yang bajingan ini Trump nih kata gitu ya bro. Bininya cantik-cantik bro, iya kan, supermodel, tapi pada akhirnya ya itu tadi, dia ngomong sembarangan, cuman segala yang dia sentuh menjadi midas gitu loh. Nah, ya, jadi kalau di buku, gue kemarin beliin anak gue buku sejarah para presiden Amerika, ternyata udah sampai Trump, dan di situ nggak ada negatifnya presiden, semua pasti kelebihan kan, even Clinton apa kelebihannya, walaupun di situ ada skandal ya kan, even Nixon apa kelebihannya, ternyata kalau versi komik anak-anak untuk presiden ke-45 ini, dia yang a person whom always win.
dia orang yang selalu menang. itu kan untuk buku sejarah anak Amerika gitu bro. Dia kan nggak mau bilang Trump ini nggak boleh dia netral. Oh jadi gue kan apa ya? Gue pelajari itu. Gue baca apa nih yang dibaca untuk anak SD gitu kan. Oh dia orang yang selalu menang. Kalau organisasi Lincoln tuh ya, Lincoln. Kalau Lincoln kan dia melawan perbudakan ya kan, pasca Civil War. Kalau Obama itu tadi pinter, di oratori, dia American Dream gitu bro. Begitu Trump, nilai. Artinya always be a winner. Itu di buku SD, anak-anak SD. Aduh nanti gue bilang. Kan nggak mungkin diserang-serang kan, diserang presidennya ya kan. Wah bagus juga, oh gitu ya. Artinya narasi itu, orang tuh, para independen kan senang juga bro. Kalau tuh nggak Republikan, nggak Demokrat kan, iya nih kita harus selalu pemenang yang menjadi presiden kita kan gitu-gitu bro. Nah sekarang apakah, let's Trump be Trump tadi, di re-election dia akan menang, kita nggak tahu. Kalau di buku yang dipelajari anak SD-nya, dia yang selalu, presiden sampai 40, presiden kita ke 45, adalah orang yang selalu menang. Apakah dia selalu, nanti bukunya diganti, apa enggak, gue nggak tahu lah. Gitu bro. Oke, menarik dah. Kita mungkin cukupkan dulu sampai di sini. Bye. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.